ku menemukan dirimu. Bab 048. Lagian, aku nikah sama suamiku juga karena ulah kalian. Kalian yang main menikahkanku dengan suamiku begitu saja tanpa mau mendengar penjelasan dari kami. Lah, sekarang pada tahu suami kaya raya, kenapa kalian yang kepanasan? Sudah pasti ibu-ibu ini pada iri, karena anak-anak ibu hanya mendapatkan suami yang biasa saja, iya kan? Ujar Cika lagi. Setelah puas mengatakan itu, Cika pun berlalu pergi dari hadapan ibu-ibu itu seraya menggerutu tidak jelas. Dasar ibu-ibu zaman sekarang, mereka yang menikahkanku, kenapa mereka juga yang harus kepanasan? Dasar aneh, gerutu Cika. Sedangkan di lain tempat, Pak Lazuardi sedang berada di rumahnya. Pak Lazuardi tidak pergi berangkat kerja ke kantor. Pak Lazuardi dibuat heran ketika melihat Bu Linda yang sedari tadi tersenyum tiada hentinya. Bahkan, dari sejak malam Bu Linda selalu senyum-senyum sendiri. Ada apa dengan Mami? Gumam Pak Lazuardi. Pak Lazuardi beranjak dari duduknya, lalu ia menghampiri Bu Linda. Mami, panggil Pak Lazuardi. Bu Linda terkesiap, ia menolehkan kepalanya ke arah Pak Lazuardi. Apa sih, Pi? Papi ganggu Mami aja, ketus Bu Rahayu. Papi perhatikan sejak malam tadi sampai siang ini, Mami selalu saja senyum-senyum sendiri. Ada apa? Mami seperti mendapatkan jackpot saja, ujar Pak Lazuardi. Bukannya menjawab, Bu Linda malah semakin masam-masam. Ia semakin melebarkan senyumnya memamerkan deretan gigi-gigi rapi dan putihnya itu. Pak Lazuardi semakin dibuat kesal dengan tingkah istrinya itu. Mami, please deh. Jangan buat suamimu ini kesal. Rengek Pak Lazuardi seraya mencolek-colek lengan Bu Linda. Ish, Papi. Papi apaan sih, kok colek-koltek lengan Mami? Mami kan bukan sabun colek, ujar Bu Linda ketus. Pak Lazuardi semakin menekuk wajahnya kesal, ia menggeser tubuhnya agar semakin mendekat dengan Bu Linda. Mami kasih tahu Papi dong, kenapa Mami dari semalam senyum-senyum sendiri? Mami dapat jackpot apa? Bisik Pak Lazuardi bertanya, rasa penasarannya sudah semakin baik ke atas ubun-ubun. Mami bukan dapat jackpot, tapi Mami dapat lotere, balas Bu Linda berbisik juga. Bu Linda tekeke geli kala melihat wajah sang suami yang tengah misuh-misuh seperti itu. Maaf, Pi. Mami gak bisa ngasih tahu, soalnya ini rahasia negara. Mami saja susah payah untuk mendapatkan berita bahagia ini, ujar Bu Linda. Ah, Mami curang. Mulai sekarang Mami main rahasia-rahasiaan sama Papi, Papi gak like. Sahut Pak Lazuardi cemberut. Bu Linda tertawa pelan, ia pun melenggang pergi dari hadapan Pak Lazuardi begitu saja. Pak Lazuardi semakin dibuat kesal oleh tingkah Bu Linda. Pak Lazuardi beranjak dari duduknya lalu ia berjalan menuju ruang gym seraya menghentak-hentakan kakinya. Kesal. Sedangkan Bu Linda, ia berjalan menuju kamarnya. Maaf Pi, Mami sengaja gak memberitahu Papi tentang pernikahan Cika dan Fahri. Mami mau menginterogasi dulu dua kurcaci itu soalnya. Nanti kalau sudah jelas, baru deh Mami kasih tahu. Tapi, semoga Papi tahu sendiri deh, gumam Bu Linda. Bu Linda menghidupkan handphonenya, kemudian ia mencari nomor handphone Fahri di kontaknya. Setelah mendapatkan nomor handphone sang putra, Bu Linda gegas menghubungi Fahri. Fahri yang tengah menunggu kedatangan Cika di rumah sakit, ia dikejutkan dengan suara handphonenya yang berbunyi nyaring. Fahri dengan cepat merogoh handphone yang disimpan di dalam saku celananya. Dilihatnya layar handphone miliknya, ternyata yang menelepon dirinya adalah sang ibu. Halo, Mi,
ujar Fahri ketika teleponnya sudah tersambung dengan Bu Linda. Ya, halo, Van. Kamu sedang di mana? Tanya Bu Linda. Fahri sedang di rumah sakit, Mi. Fahri sedang menjaga bapaknya Cika. Sampai saat ini, bapaknya Cika masih saja belum sadarkan diri, sahut Fahri. Bawa saja ke kota, Van. Di kota itu alat medis sudah lengkap dan canggih. Semoga saja setelah dibawa ke kota, bapaknya Cika sadarkan diri, ujar Bu Linda. Iya, Mi. Rencananya juga Fahri akan membawa Pak Gunawan ke kota esok hari. Keputusan dokter di sininya nanti malam, sahut Fahri. Mami, tumben nelepon. Ada apa? Tanya Fahri. Bu Linda berdecak kesal, cek. Kenapa memangnya? Apa Mami gak boleh nelepon putra Mami ini? Ujar Bu Linda. Mami mau menjodohkan kamu dengan anak teman Mami, Van. Celetuk Bu Linda. Bu Linda dengan sengaja mengatakan seperti itu, ia hanya ingin tahu reaksi Fahri akan seperti apa. Mami, apa-apaan sih? Fahri gak mau, Fahri sudah cinta sama Is. Fahri mengatupkan kabalnya rapat-rapat, ia hampir saja keceplosan. Dasar kabal tidak tahu diri, bisa-bisanya lo mau keceplosan. Gerutu Fahri dalam hati seraya memukul-mukul kabalnya. Is apa? Fuck. Kalau bicara yang jelas dong, ujar Bu Linda di seberang sana. Enggak Mi. Yo Fahri tadi salah bicara, sahutnya gugup. Terlihat Cika yang baru saja datang, ia tengah berjalan ke arah Fahri. Mas, panggil Cika. Fahri yang melihat Cika sudah berada di hadapannya, dengan cepat ia menempelkan telunjuk di kabalnya, mengisyaratkan agar Cika diam tidak membuka suara. Fahri, apa itu Cika? Berikan handphonenya pada Cika, ujar Bu Linda lagi. Fahri menghela nafasnya kasar, hufet, mau apa sih, Mipi? Cepat berikan, titah Bu Linda tegas. Dengan terpaksa, Fahri pun memberikan handphone miliknya pada Cika. Mami mau bicara denganmu, ujar Fahri. Jantung Cika tiba-tiba menjadi berdetak dengan sangat kencang, rasanya ia menjadi canggung jika harus berbicara atau berdekatan dengan Bu Linda. Halo, Cika, ucap Bu Linda. Iya, Tante, halo, sahut Cika gugup. Cepatlah pulang ke rumah ya, nak. Mami mau menceritakan banyak hal sama kamu. Oh ya, dan jangan lupa buatkan Mami cucu yang lucu. Kamu harus bisa buat Fahri terjerat oleh pesonamu. Jangan sampai Fahri terpincut oleh wanita lain, paham? Ujar Bu Linda. Baiklah Tante, tenang saja Cika, paham kok, sahut Cika. Kalau ada pelakor yang berusaha merebut Fahri darimu, kamu jangan mau kalah. Kamu harus bisa lawan pelakor itu. Jangan kasih ampun, kalau kamu gak bisa lawannya hubungi Mami secepatnya. Kita kuliti dia sama-sama, oke? Celoteh Bu Linda. Cika terkekeh ketika mendengar penuturan ibu mertuanya. Baiklah, Cika paham. Nanti kalau ada apa-apa kita kerjasama, sahut Cika. Ah, Nis. Itu baru menantuku, kalau begitu Mami tutup teleponnya ya. Cepatlah pulang, sayang, ujar Bu Linda. Bu Linda pun memutuskan panggilan teleponnya begitu saja. Mas, ini ponsel kamu. Cika memberikan handphone pada Fahri. Sudah. Mami bicara apa saja sama kamu? Tanya. Fahri. Nggak bicara apa-apa. Hanya menanyakan keadaan bapak, sangkal Cika. Fahri mengangguk paham. Cika menatap wajah Fahri dari samping dengan lekat. Maaf, Mas. Sebenarnya Mami sudah tahu pernikahan kita. Aku belum bisa jujur sama kamu, aku takut kamu marah. Sama aku karena aku sudah membocorkan rahasia pernikahan kita, batin Cika.
Pada saat malam harinya, setelah Cika dan Fahri berbincang dengan dokter mengenai perawatan Pak Gunawan yang akan dipindahkan ke kota, akhirnya, keputusan Fahri dan dokter sudah sepakat, Fahri akan membawa Pak Gunawan ke kota pada esok hari. Sayang, malam ini kita tidur di rumah saja ya. Seperti biasa, biarkan yang jaga bapak itu anak buahnya, Mas, ujar Fahri. Cika mengangguk, baiklah, Mas. Sebentar, aku mau lihat bapak dulu. Tunggu di sini, hanya sebentar kok, sahut Cika. Cika pun gegas masuk ke ruang ICU, sebab di dalam ruang ICU masih ada perawat. Sus maaf, saya mau lihat bapak saya dulu sebentar, ujar Cika. Perawat itu mengangguk, baik, Mbak. Silahkan, sahutnya. Cika berjalan mendekati Pak Gunawan, digenggamnya tangan Pak Gunawan. Bapak, ini Cika. Bapak harus segera sembuh, Bapak jangan pergi meninggalkan Cika dan Ol ya Pak, kami masih sangat membutuhkan Bapak. Cika dan Ol sayang sekali sama Bapak. Semoga Allah mengangkat segala penyakit dan semua rasa sakit yang Bapak rasakan, ujar Cika. Air mata Cika luruh tanpa diminta. Cika yang tidak mau terlihat menangis oleh Fahri dan Aulia, ia dengan cepat menghapus air matanya. Malam ini Cika, Mas Fahri dan Ol akan tidur di rumah. Maaf Cika gak bisa jaga bapak malam ini. Cika pamit pulang ya, Pak, ujar Cika lagi. Setelah mengatakan itu, Cika melangkahkan kakinya kembali menuju luar. Mas, Aulia, ayo kita pulang sekarang, ujar Cika pada Fahri dan sang adik. Sudah, sayang, tanya Fahri. Cika mengangguk, sudah, Mas, sahutnya. Ya sudah, kita pulang sekarang. Oh, ayo, ajak Fahri pada adik iparnya. Cika, Fahri, dan Aulia pun melangkahkan kakinya menuju luar rumah sakit untuk menuju mobil Fahri yang terparkir di parkiran rumah sakit. Mas, kita beli makan malam dulu ya. Aku lapar, aku belum makan lagi. Aul juga pasti lapar, ujar Cika. Iya kakak benar, aku memang lapar, cicit Aulia. Fahri terkekeh, baiklah, kita makan malam dulu. Kalian mau makan apa? Tanya Fahri. Sate ayam dan kambing, jawab Cika dan Aulia. Bersamaan. Loh, kok sama? Apakah kalian sudah janjian untuk makan apa malam ini? Tanya Fahri lagi. Cika dan Aulia kompak menggelengkan kepalanya, enggak, Mas. Kita sehati saja ingin makan makanan yang sama, sahut Cika. Fahri mengangguk paham, ia pun kembali fokus menyetir mobilnya. Tidak berselang lama, setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 20 menit. Fahri telah tiba di penjual sate, lalu Oa menepikan mobilnya di kedai penjual sate tersebut. Mas bungkus saja, kita makan di rumah. Pakai lontongnya juga, ujar Cika. Baiklah, kalau gitu biarkan Mas saja yang memesan. Kamu dan Ol tunggu saja di dalam mobil, sahut Fahri. Baik, Mas, seru Cika. Fahri gegas turun dari mobilnya dan berlalu pergi menuju kedai sate tersebut. Singkat cerita, Cika, Fahri, dan Aulia kini sudah berada di rumah, dan saat ini mereka tengah memakan sate yang sudah dibelinya. Tadi, enak satenya, terima kasih Kak, ujar Aulia pada Fahri. Dan Cika, sama-sama, ayo cepat habiskan makananmu. Ini sudah jam 10 malam, kamu jangan tidur malam-malam, sahut Cika. Aulia mengangguk, baik, Kak, sahutnya. Setelah beberapa belas menit, mereka pun telah selesai menghabiskan makan malamnya. Cika gegas membereskan piring bekas makan malamnya, sedangkan Fahri ia langsung masuk begitu saja ke dalam kamar Cika. Tidak berselang lama,
Cika masuk ke dalam kamarnya. Dilihatnya, Fahri yang sudah merebahkan tubuhnya di atas kasur. "Mas, maaf ya kalau kasurnya keras. Bapak belum sempat beli, aku sudah kasih uang sama bapak kok buat beli kasur baru. Tapi, bapaknya malah terkena musibah," ujar Cika. "Gak apa-apa, sayang. Sini tidur di sebelah Mas," sahut Fahri. Cika pun merebahkan tubuhnya tepat di sebelah tubuh Fahri.